ada barengannya ini. Nah, ini namanya minuman bir. Oh, Ini. ada miras ya di Iya. Sandur ya. Kok besarnya itu? Ini memang apa asli nih ya? Asli ya? Ini asli Gading Iya, Gajah, iya, Pak. iya, iya, Klepon iya. Lompeng Dejeh. Soalnya saya mau nampil ke sini nih minjem. biasa, minjem. minjem. Saya kan gini nanya, Pak Klebun umpama ini tak sudah sengsal berapa Pak Klebun? 45 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys ya. Ini kita kedatangan tokoh masyarakat yang sangat istimewa ya. Tentunya banyak sudah yang tahu beliau ini. Beliau ini adalah Pak Sakdun. Nanti akan memperkenalkan diri ya. Ini Pak Sakdun ini merupakan tokoh, termasuk tokoh Kecamatan Modung, Sreseh, bahkan ya sudah melanglang buana sepulau Madura dan Jawa untuk urusan sandur lah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang sandur dengan dedengkotnya sandur daerah Pulau Madura bahkan Jawa ya. Oke, kita perkenalkan dulu ya tokoh kita, tamu kita yang sangat terhormat pada hari ini. Oke, monggo. Saya manggilnya Kak Sakdun. Jadi Kak Sakdun ini Madura ya, bukan Pak Sakdun. Kak Sakdun terkenalnya ini Kak Sakdun. Nama lengkapnya siapa ini nama lengkapnya? Nama lengkap Bapak Muhammad Sakdun As'ari. As'ari itu istilahnya kalau di Pulau Ambon, saya sudah melanglang buana ke Ambon itu nama Fam. Ya, kalau di Madura istilah nama Bin tuh. As'ari itu nama bapak saya gitu. Oh, jadi berarti famnya Ashari. As'ari. Dulu Bapak memang menggeluti sandur mungkin ya Kak Sakdun ya? Dari pas sebelum menikah, belum kawin tuh saya sudah ngikut di acara rombongan sandur. Berarti udah lama ya ngikuti sandur itu. Tahun berapa Kak Sakdun? Kurang lebih tahun 81 itu. 81. Kalau Iya. dari sekarang 81 itu sudah berapa tahun? Ke 2000 saja itu sudah 20 tahun. 2020 40 tahun. 2021 berarti sekarang 2022 sekitar 40 ya. Sekitar 42 tahun. Bayangkan dan konsisten sampai sekarang itu Pak Sakdun ya. Konsisten di umur yang sudah berapa Pak Sakdun umurnya sekarang? Saya umur 61. 61. Masih aktif ya, masih aktif. Aktif. Oh, Kak Sakdun ini punya grup sandur katanya ya, punya grup sandur. Grup sandur saya itu namanya Kesenian Sandur Madura Rukun Bersama, ya saya pimpinan satu. Oh, Di daerah Modung, Bangkalan. Oh, iya. Oh, jadi ini KTA-nya ya Pak Sakdun ya? Ya, kartu induknya itu. Kartu induknya. Berarti Kak Sakdun ini grup sandurnya Kak Sakdun ini terregistrasi di Kebudayaan dan Pariwisata ya Bangkalan ya. Iya, di Bangkalan. Resmi ya Kak Sakdun ya? Tercatat ya. Tercatat. Iya. Jadi grup sandur itu ya, grup sandur ya bener ilegal. Jadi lah kalau beda komunitas, ada komunitasnya. Mau Bangkalan beda berempa grup Kak Sakdun setahunnya Kak Sakdun. Bangkalan. Sepengetahuan saya ada dua ya, Sandur Madura Rukun Bersama ya pimpinan saya sendiri, terus ada Sapo Angin pimpinan Kak Jebir Rabesen Bangkalan. Jadi di sekabupaten Bangkalan yang luasnya seperti ini hanya ada dua. Ada dua sekarang, kalau dulu ada 4. Istilahnya yang 2 itu sudah almarhum, pimpinan Kak Karnaji itu dulu ada almarhum gitu. Sudah enggak ada yang nerusin ya, jadi ini yang nerusin saya ini. Sekarang begini Kak Sakdun ini kan sudah malang melintang di Pulau Garam Madura bahkan Jawa ya. Kalau di Sampang Kak Sakdun ada enggak grup sandur itu Kak Sakdun? Kalau di Sampang ada ini grup Bunga Sari Robetal itu, Robetal Sampang itu ada. Oke, pimpinan Kak Muni itu ya. Bisa tahu semua ini. Tahu. Berarti betul-betul nyata ini kalau sudah keliling Madura. Oke, geser ke timur sedikit. Pamekasan ada, kenal? Kalau di Pamekasan enggak ada. Kalau di Sumeneb juga enggak ada.
Adanya sandur itu cuma di Bangkalan ama di Kabupaten Sampang Robetal ini ya Bungasari ini. Oh, jadi begini ya, apa namanya? Sebenarnya sejarahnya dari sandur itu sendiri, sandur ini kan kesenian khas Madura ya. Itu sejarahnya sepengetahuannya Kak Sadun sebagai pelaku kebudayaan sandur. Ini sejarahnya berawalnya sandur itu seperti apa Kak Sadun? Awalnya sejarahnya. Kalau dari cerita itu sandur Madura itu aslinya belum ada. Adanya itu dari Pulau Jawa yang berangkatnya dari ini dulu, dari pembawaan dari Sunan Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Iya. Kalijaga. Dulu kalau mengajak orang masuk Islam itu pakai itu tabuan kelenang itu. Tapi dulu itu namanya bukan sandur, selaweten. Terus begitu meninjak ke Madura diubah namanya selabeten. Kalau dulu bukan ngitung, itu baca selawet itu. Kalau ke Madura apa diganti ngicung, ya akhirnya diubah namanya menjadi sandur Madura ini, tradisi Madura ngicung. Jadi sejarahnya sandur ini menurut sepengetahuannya Kak Sadun ini sebenarnya suatu media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga waktu zaman itu untuk mengajak masyarakat Pulau Jawa dulu dalam penyebaran agama Islam. Kemudian setelah ke Madura Kak Sadun ya itu terjadi pergeseran moral atau pergeseran kesenian dari solawatan selabeten dari solawat selabeten terus ngicung itu ndak baca selawat. Kalau dulu pakai selawat. Iya jadi bilang selabet ini kan masalah uang ya Kak Sadun. Sandur sepengetahuan saya kan orang awam ya. Ada beda istilah bubuan yang orang Madura. Beda bubuan. Istilahnya orang bawa uang, kemudian itu dipanggil atas nama misalnya Klebun Noreh atau Klebun Paeng atau Klebun Labuan itu dipanggil kemudian uangnya banyak banget itu yang dikasih Pak Sadun. Itu gimana Pak Sadun? Itu namanya bubuan itu, bubuan. Waktu pakai sandur itu dipanggil atas nama Klebun apa rakyat itu atas namanya sendiri. Kalau Bapak Kepala Desa ya dipanggil Bapak Kepala Desa, yaitu bubuan itu yang ngasih uang sama tuan rumahnya itu. Ini tadi masalah bubuan ya, masalah bubuan itu uang yang dikasih itu kan jumlahnya ya lumayan besar, bahkan saya lihat ada yang bundelan raja orang Madura Kak Sadun. Itu gimana masalahnya? Pencatatannya itu seperti apa Pak Sadun? Itu ada yang ngasih hutang, ada yang ngembaliin. Umpama punya hutang 10 juta bisa ngembaliin 20 juta, istilah kata Klebun Lon Kebun Kak Punari itu Tanjung Bumi itu nge-el istilahnya. Nge-el itu lan balen. Jadi punya hutang 10 ngembaliin 20. Jadi ngompang 10 juta maksudnya. Jadi kalau misalnya saya ya jadi tuan rumah kemudian ada orang abubu 10 juta, itu kalau saya mau nge-el atau ngompang suatu hari mengembalikan ke dia harus 20. 20 kalau bisa, kalau nggak bisa biar separuhnya nggak apa-apa. Maksudnya ngembaliin 15. Jadi kalau tetap mau ikut dalam komunitas sandur harus ngembaliin lebih intinya seperti itu. Kecuali niatnya saya mau berhenti gitu, nggak ngikut lagi ya balikin punya orang itu 10 juta udah cukup itu. Ini kan uang yang besar seperti itu Kak Sadun. Misalnya suatu saat ada yang nakal atau misalnya nakal gak mau mengembalikan. Seperti apa itu Pak Sadun? Itu mau dibawa ke hukum kan enggak bisa Kak Sadun. Enggak bisa dibawa karena hukum kan ya. Tapi gimana solusinya itu di lapangan itu? Solusinya cuma ngasih tahu tiap itu ada ketuanya. Umpama grup Noreh ketuanya siapa,
grup Pangpajung ketuanya siapa, grup Serabi Timur, Serabi Barat ketuanya siapa, ya laporan sama ketuanya. Nanti ketuanya itu ngasih tahu sama anak buahnya itu, kakek ada 2 kilo mau beli bubun ya. Nah itu. Tinggal nunggu jawabannya anak buahnya itu. Ya seporang kedung kok kilo bisa tepak kejepit. Ya tinggal ngembaliin ketuanya itu sama tuan rumah yang sudah nari itu. Oh, jadi tugasnya ketua komunitas Sandur ini berat ya? Ya berat. Ya. Jadi kalau misalnya kalau utangnya sejuta ya mungkin masih bisa ditalangi oleh ketua. Tapi bisa. Kalau misalnya puluhan juta Kak Sadun, ini kan bingung ketuanya ini Kak Sadun. Pernah ada kasus yang seperti itu Kak Sadun? Ya, pernah ada. Ini sampai di Surabaya saya dengar kasus itu sampai ketuanya itu jual rumahnya sendiri demi menjaga nama baiknya anggotanya itu sama tuan rumahnya itu. Luar biasa. Orang Madura mengurusan todus. Aku antan dia apa ketimbang todus tangki Kak Sadun. Bener. Jadi rekan maki Roma jual untuk nalangi hutangnya orang lain itu loh guys. Bukan hutangnya sendiri loh. Hutangnya anggota grup Sandur. Jadi grup Sandur ini yang disebut beleter ongku lah kalau grup Sandur itu Kak Sadun ya. Jadi yang gabung ke Sandur itu memang orang-orang beleter atau seperti apa Kak Sadun? Ya orang belatiran itu istilahnya orang belatiran, orang belatir fubuan itu. Untuk Kak Sadun ini pernah kan tentunya saja pernah jadi tuan rumah Sandur ataupun bahkan main di tempat orang lain ya Kak Sadun ya. Untuk tarif ini Kak Sadun, untuk tarifnya grup Sandur apa tadi punya Kak Sadun tadi itu? Grup Sandurnya Rukun Bersama. Ini berapa Kak Sadun misalnya main di sekitaran Madura lah Kak Sadun? Madura. Saya kalau sekitaran Madura, kalau sama temen sama-sama di rombongan itu 5 juta itu. 5 juta ya? 5 juta. Itu durasinya atau beda dari kol berempat sampai kol berempat? Dari jam 9 sampai panggilan selesai. Kadang kalau tamunya rame sampai jam 8 pagi. Jam 9 malam sampai 8 pagi? Jam 8 pagi kalau tamu lagi rame gitu. Aduh. Itu hampir 12 jam Kak Sadun? Iya 12 jam. Luar biasa, itu pemainnya itu ada jamunya atau gimana Kak Sadun? Gak tidur tuh pemainnya itu ya? Sudah biasa main di terop yang gak ngantuk. Ya mungkin kalau tuan rumahnya itu ngerti kadang dikasih keratindeng apa minuman untuk ndak ngantuk gitu. Iya ini bicara tentang pemain Sandur ya. Saya itu ada yang unik pemirsa. Jadi di Sandur itu ada pemain dua biasanya. Paling banyak saya lihat 3 tapi biasanya 2. Itu dikatakan cewek, ya bukan cewek. Dikatakan cowok, dia jangan orang Madura bencong. Ya. Loh, bencong bukan ya? Apa namanya itu Kak Sadun? Istilahnya itu. Laki biasa, keng laki kagak bini, pakaian bini gitu. Oh. Jadi namanya itu tande. Oh tande, jadi tande itu bukan bencong ya sebenarnya ya? Bukan, laki biasa. Ini Kak Sadun. Aslina mau orang Sanduran kan bener tak kelar nyewa orang bine Kak Sadun. Madeteng sebini asli apa mek pah ledur cang nak adet ngodeten polare kendai Kak Sadun. Mek pah reken tak madeteng sebini si asli. Mun madeteng sebini si asli tako bini na siya belatir pah lemole na pah elang bini na. Bini na pah ini pernah kejadian saya waktu nyandul pertama itu bukan tandanya yang bini asli. Cuman biasanya kalau ada sandur itu istilahnya ada barengannya ini. Nah ini namanya minuman bir. Ada miras ya di sandur ya? Ada, ini termasuk ini. Ibaratnya kalau nggak ada botolnya ini pelengkap ya? Apa ya masuk ini sayur kurang garam istilahnya. Nah, dulu itu waktu saya nyandul pertama itu tukang nuangin ke gelas itu orang bini asli dibawain teman saya dari Pasuruan. Ya itu ya yang ngasih. Ya besoknya ada istrinya bini na siya belatir itu mau hilang. Buru mulai ke tisan nah. Cemburu iya, cemburu. Akhirnya itu dihapus tradisi seperti itu ya. Dihapus. Jadi begini,
orang Sandur walaupun beleter ini tetap menghargai istri yang di rumah. Tetap harus komitmen dengan istri yang di rumah. Makanya para seniman Sandur ini tidak mau bersentuhan dengan wanita. Keng lah polong seterop yo laki kabi pemirsa. Ada bine. Nah ini menarik sekali ya tadi apa namanya tanda. Itu tanda itu suaranya kan dibuat seperti wanita, seperti bine. Seperti bini ya. Kalau punyanya Kak Sadun, orang pemain tandanya itu dari mana Kak Sadun? Yang satu dari Sampang, yang satu dari Bangkalan. Oh, jadi malah agak susah sekarang ya mencari pemain tandanya itu ya. Dulu ini dari sekarang nih saya takut Sandur nih takut punah. Kayaknya nyari yang calon bakal jadi tanda itu kayaknya susah gitu. Yang mau ngajarin yang ngicung itu loh. Jadi kekhawatirannya Kak Sadun ini tradisi Sandur ini susahnya di kecung, tukang kecungnya. Ya mungkin harus ada regenerasi Kak Sadun terkait terkait Sandur ini karena Sandur ini kan betul-betul budaya Madura. Bahkan Kak Sadun sempat ada petua khusus dari Kiai Amin Imron ya Kak Sadun ya Iya, waktu di Jakarta dulu. Waktu Sandur itu main ke Jalan Raya Bogor itu tepatnya di rumah abah mertua saya di Abah Nahdar tuh. Kiai Amin itu sempat ngambil emek kepada belatiran warga Madura yang ada di perantauan Sandur Madura itu jangan sampai punah. Ini punyanya asli orang Madura. Cuman Kiai itu minta masalah ini jangan diadakan. Kalau bisa suruh dihapus gitu, nggak usah pakai minuman botol itu, pakai aqua biasa. Tapi dulu itu waktu itu masih belum ada aqua. Belum ada aqua dulu. Kalau sekarang masalah miras ini Kak Sadun masih sebagian masih ada atau betul-betul ngikutin apa kata Kiai Amin? Sekarang total ndak ada yang namanya botol itu. Sandur tuh main Jawa Madura, Surabaya Madura total nggak ada. Nggak ada yang namanya botol. Memang ini dihapus betulan. Luar biasa. Jadi ini pemurnian seni ya Kak Sadun ya, bahwa seni itu sebenarnya suatu kearifan lokal yang harus kita budayakan ya, kita secara turun-temurun dan tanpa ada sentuhan dari miras ya. Karena memang miras itu apa ya, menurut cerita dari Kak Sadun, bahkan ada pengalamannya Kak Sadun ya, dengan adanya miras seperti ini cenderung ada kerusuhan di tempat itu ya Kak Sadun ya. Jadi kalau sudah kena alkohol itu ya kadang ada kasus yang sudah udah terungkap lagi gitu. Gara-gara kena alkohol itu. Iya. Jadi memang benar saran dari Kiai dulu almarhum Kiai Amin Imron itu di Jalan Raya Bogor itu masalah botol tuh kalau bisa jangan dikasih botol gitu. Kalau sandurnya harus jangan sampai punah, ini kesenian asli punyanya orang Madura. Oke. Ini sekarang saya mau mereview atau mengamati ya. Ini pakaian adatnya Kak Sadun ini. Ini saya dikasih pinjam ini tadi. Apa namanya ini Kak Sadun? Odeng. Ini khas Madura. Madura. Odeng ini dari atas dulu Kak Sadun. Odeng ini Kak Sadun. Ini khas Madura ya. Khas Madura. Ini asli Bangkalan atau Sampang atau mana awalnya? Ini awalnya dari Sidoarjo. Iya. Kalau boleh tahu nih harganya odengnya Kak Sadun ini berapa? Kalau sekarang ini sudah barang udah langka ini. Biar ada duitnya nggak ada barang. Kecuali yang kayak sekarang itu yang tiruan-tiruan kayak di Suramadu digantung-gantung itu. Kalau ada yang kayak yang saya pakai itu main 8 juta. 8 juta. Jadi 8 juta. Yang saya pakai ini 8 juta ya? Kalau yang sampean pakai itu soalnya bukan pinggir, itu lebih murah. Namanya odeng merah itu. Kalau yang saya pakai itu pinggir namanya itu. Batik pinggir memang mahal. Lebih mahal. Iya. Jadi kalau di terop itu yang pakai odeng
pinggir itu kadang satu terop itu ada cuma 10 orang, yang lain udeng biasa, udeng merah itu. Iya, 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 iya. 8 juta, guys. Terus ini ketudan nih orang Madura ini. Kok besarnya itu? Ini memang apa asli nih ya? Asli ya? Ini asli gading gajah. Asli gading gajah ini ya. Ya. Ini kalau boleh tahu ini berapa harganya ini? Ini punyanya teman saya pinjam, punya Pak Klebun Lombang Gajah. Bukan saya buka kartu ya, memang pinjam ini saya. Iya, Pak iya. Klebun Lombang Gajah. Soalnya saya mau nampil ke sini nih, pinjam. Biasa minjem. Nah, saya kan gini nanya, Pak Klebun umpama ini tak sudah sengsal berapa Pak Klebun? 45 juta. Buset, 45 juta. Ya. Boleh saya pegang ya? Siap. Waduh, ini betul-betul gading asli nih guys. Nih guys, ini 45 juta hanya untuk sedotan rokok. Memang apa sih bedanya? Tanpa ini sama apa? Sama di rokok biasa lah untuk urusan nih, kesenian, untuk adat. Nah, ini kalau di terop itu kalau pakai ini dengan udeng ini termasuk rukunnya orang Ablatir ini harus pakai udeng sama petudan ini, gading ini. Termasuk ini masuk syarat orang Belatiran di terop ini. Kalau nggak pakai udeng sama perokokan ini ya kurang ini. Iya. Ini saya seperti kasih pinjem nih katanya waktu mau merokok ini harus pakai ini katanya untuk menemani merokok Pak Sakdun ini. Oh jadi ini salah satu syarat aksesoris kalau zamannya sekarang aksesoris untuk orang Belateran bebenah terop luar biasa. Ini detail sekali ya harus pakai ini gitu. Saya tadi ya sebelum ini kan pakai celana sama Pak Sakdun itu suruh jangan diliatin atau harus ganti celana itu. Kalau pakai odeng atau nggak boleh pakai celana paling nggak pakai sarung gitu. Itu memang aturannya di Sakdun ya. Dipandangnya itu kurang ini gitu. Enggak pas. Jadi apa namanya kalau mau abu-abu engkau deki noro abu-abuan ablater lagi ya engkau terus ablater kudu meli aksesoris ri ya Kak Sakdun ya. Insyaallah. Oh. Ini untuk Kak Sakdun nih di usia yang sudah berapa tahun Kak Sakdun? Saya jalan 61. 61. Ya tentu saja mudah-mudahan Kak Sakdun ini terus sehat Amin, sehingga amin, kesenian sandur ini tetap berjalan. Amin. Untuk regenerasi Kak Sakdun ya, penerus apa Pak Sakdun sudah menyiapkan dari anak atau keluarga dalam waktu dekat ini? Kalau dari anak sudah pernah saya ini nyandur juga. Ya untuk yang ke belakang ini insya Allah cucu saya ini yang tadi ngikut itu sekarang lagi di bawah. Oh iya. Biar ada penerusnya. Iya. Jadi untuk anak masih mungkin apa namanya nggak begitu tertarik ke sandur ya. Ya lokasinya nikah sama orang kota, jadi ini enggak kurang. Iya. Diharapkan nanti cucunya ya Kak Sakdun ya. Cucu insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti agar budaya sandur ini tetap terjaga, tradisi sandur ini tetap terjaga. Nah ini amin. Kita bicara lagi Kak Sakdun tentang dunia sandur. Ini kan sekarang untuk di Bangkalan ini ya, sampai bupati pun sekelas bupati ini orang nomor 1 di Bangkalan. Waktu itu Rabuet ya. Rabuet pernah nyandur juga dulu. Pernah nyandur. Saya juga nampil waktu itu. Saya waktu itu ngambil panggilan Klebun Serabi Timur waktu itu. PD-nya wakilnya Klebun Serabi Timur dulu itu. Oh, jadi Kak Sakdun datang ya ke sana mewakili? Datang, mewakilin panggilan Klebun Serabi Timur dulu itu. Kalau untuk yang sekarang, Pak Bupati yang sekarang Kak Sakdun, gimana Kak Sakdun? Untuk yang sekarang belum pernah nyandur, cuman kalau ada sandur, masyarakat tuh nyandur diundang, insya Allah datang. Iya. Pernah datang ke Serabi Timur itu. Remonya teman saya hadir 2 kali itu. Jadi support untuk sandur dari pemerintah Bangkalan terkait pimpinan tertingginya ini berarti sangat mensupport sekali Kak Sakdun ya. Iya dulu. Iya. Saya pernah lihat
sampai di mobilnya Kak Sa'dun tuh ditulis full sandur ya. Full sandur itu ceritanya gimana itu Kak Sa'dun? Ya kalau berarti full sandur itu kalau ya yang punya kayak saya itu orangnya belatiran sandur gitu. Oh. Orang belatiran sanduran gitu. Iya, Ya, sampai mobilnya iya. ditulis full sandur. Bukan full musik tapi Sandur. full sandur. Untuk album sandur ya, Iya. album sandur. Tentunya kan sudah pernah bikin album Kak Sa'dun atau di live ya pernah bikin album sandur yang dikasetkan kemudian dijual Kak Sa'dun. Kalau di kaset itu umpama ada orang yang nanggap itu ini banyak yang nyolong itu, nyolong itu di apa itu di video itu direkam, dijual tahu-tahu kayak sandur saya itu saya pernah nyandur tahu-tahu di pasar itu rame. Oh, viral ya. Sampai pernah saya diancam sama saya. Kakek mau jual tang kaset dong. Dan kau aremo je raja biaya nang. Ya wis, ria di samping kakek lo amin kangko, kakek deki kening hak cipta kakek Betul, tiang. betul, Hak cipta. betul. Aku sepora kak. Ya wis. Ya dia paham musyawarah ya saya masih menghargai tokoh-tokohnya orang-orang yang jual kaset saya itu ya saling menghargai ya damai itu. Iya. Bener. Jadi ya harus izin. benar buat saya yang dijual itu sandur saya aslinya saya nambah terkenal aslinya itu. Sandurnya Kak Sa'dun. Sampai di Malaysia itu semua nyetel sandur saya semua gitu. Iya. Percaya. Iya. Di usia yang sekarang sudah 60 ini Kak Sa'dun ini masih kelihatan prima dan ganteng ini. Ini di zamannya ya guys ya, mungkin usia 30 sampai 40 ini Kak Sa'dun ini ratu bintangnya sandur mungkin ini Kak Sa'dun ini ya. Dulu nih sandur itu kalau lagi dipanggil dulu itu masih main 1.000 rupiah itu tandeng. Sudah minta panggilan tandeng, sekarang minim kalau nggak punya utang itu minim 500. 500. Iya, 500. Luar biasa Kak Sa'dun ini. Ini betul-betul dedengkot. Cangoreng Madura bujung sandur. Paling jauh sekarang Kak Sa'dun. Napu sandur sampai di mah paling jauh. Paling jauh saya pernah ke Tegal, daerah Brebes itu ke selatan. Brebes ke selatan, daerah Kecamatan Larangan gitu. Ada di sana yang datang itu ke yang Sa'dun. nanggap itu ya orang Madura gitu. Orang Madura yang ada yang merantau ke Tegal itu. Jadi sandur Aremo ngonceng sandur saya gitu ke Brebes itu. Sampai berapa tarifnya kalau jauh seperti itu Pak Sa'dun? Ya ini yang namanya yang nanggap itu masuk teman ya pokoknya nggak rugi ongkos jalannya apa itu. Anggota itu ya punya bagian. Gitu. Iya. Ini jalan dalam rangka juga mempromosikan budaya sandur di tempat orang ya Kak Sa'dun ya. Di perantauan itu. Iya, luar biasa Kak Sa'dun ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas kali ini dapat membuka wawasan bagi kita semua, terutama golongan muda yang muda-muda ini agar tetap menjaga tradisi sandur ini tetap murni sebagai suatu kesenian asli dari Madura guys. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terkait Kak Sa'dun, pesan dan kesannya untuk sandur sekarang. Pesan dan kesan ya ini, jangan sampai kesenian sandur Madura Bu, soalnya asli anding orang Madura jangan sampai punah. Mudah-mudahan besok ada penerusnya. Amin. Oke. Demikian wawancara eksklusif saya dengan Kak Sa'dun. Ya, Kak Sa'dun tokoh sandur dedengkot bujung sandur Madura. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe.